Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Andika dengan NIM 120300032. Izin mereview hukum materi hukum konstitusi dari pertemuan 1 sampai yang 7. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi. Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematik untuk menata dan mengukur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah, termasuk hal ihwal kewenangan lembaga itu. Dalam arti yang lebih sempit, konstitusi bahkan cuma diartikan sebagai dokumen yang membuat ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Konstitusi juga merupakan hal yang sangat penting untuk semua bangsa dan negara yang ada di belahan bumi manapun. Baik bangsa dan negara yang telah lama memproklamasikan kemerdekaannya maupun negara yang baru memproklamirkan kemerdekaannya. Negara besar sampai negara yang sangat kecil pun pasti mempunyai konstitusi sebagai fundamental utamanya dalam sebuah negara. Demikian juga halnya dengan Indonesia, pasti mempunyai konstitusi. Lalu menurut Sir John Laws, ia mengatakan bahwa konstitusi adalah sebuah bagian dari aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan dalam sebuah negara antara yang mengatur dan yang tidak diatur. Sejarah konstitusi. Pada zaman dahulu, istilah konstitusi digunakan untuk perintah-perintah Kaisar Romawi. Kemudian di Italia difungsikan untuk menunjukkan UUD, Diton Constitutionale. Sedangkan konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Grondwet, dasar negara sebagai pedoman penyelenggara negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Keterkaitan konstitusi dengan UUD dapat dijelaskan bahwa konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan UUD adalah hukum dasar yang tertulis. Jika melihat pemahaman awal tentang konstitusi pada masa itu, konstitusi hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta kebiasaan semata-mata. Lalu melanjut ke fungsi dan tujuan konstitusi. Antara fungsi dan tujuan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dalam pepatah Inggris dikenal dengan kata two sides of one coin, yang artinya dua sisi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Konstitusi menurut pendapat yang disampaikan oleh satu guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia, yakni Profesor Jimli Asidik, yang mengatakan bahwa secara rinci fungsi konstitusi dibagi dalam beberapa hal, yakni yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, ada fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Lalu yang keenam, ada fungsi simbolik sebagai pemersatu, symbol of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, identity of nation, serta sebagai center of ceremony. Yang ketujuh dan yang terakhir, fungsi sebagai sarana pengadilan masyarakat, social control, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup di bidang sosial dan ekonomi. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.